Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Widi Udia dengan NIM A1C1191011. Saya berasal dari kelas reguler B, Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab soal nomor 4 tentang ujian tengah semester atau UTS Praktikum Kimia Organik 1. Nah, di mana soal nomor 4 itu terdiri dari dua soal yaitu 4A dan 4B. Nah, untuk soal yang pertama yaitu 4A dengan soal jelaskan ide kritis Anda terhadap langkah-langkah antisipatif yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan percobaan tentang reaksi-reaksi aldehid. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video tentang reaksi-reaksi aldehid. Lalu baru setelah video itu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah antisipatif saya untuk keberhasilan percobaan tentang reaksi-reaksi aldehid tersebut. Nah, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Uji iodoform. Nah, dalam uji identifikasi reaksi-reaksi aldehid ini ada uji kromat, uji toleransi, dan uji iodoform. Yang pertama itu uji kromat. Pertama sekali, kita memberikan label di setiap tabung reaksi, yaitu formaldehida, benzaldehida, sikloheksanon, aseton, sampel A, dan sampel B. Selanjutnya, masing-masing senyawa setelah itu, larutkan masing-masing senyawa. Setelah ditambahkan aseton, tambahkan dengan cara meneteskan secara perlahan tabung dengan jari dan biarkan selama. Sekarang, perhatikan dengan baik perubahan yang terjadi. Kemudian, catatlah hasil. Lalu uji yang kedua, uji toleransi. Siapkan reaksi toleransi dengan cara mencampurkan 5 ml larutan toleransi A dan 5 ml larutan toleransi B. Larutkan tahap sembari menggoyangkan labu di setiap tabung reaksi, yaitu formaldehida, benzaldehida, sikloheksanon, aseton, sampel yang telah dilabeli sebanyak 5 tetes. Setelah itu, tambahkan dietil eter ke dalam masing-masing reaksi toleransi ke dalam. Langkah selanjutnya adalah campurkan larutan, tempatkan tabung reaksi ke dalam penangas air bersuhu 60 derajat Celcius selama 5 menit. Pindahkan tabung reaksi dari penangas dan amati pembentukan ketiga adalah uji iodoform. Pertama sekali, aseton. Masing-masing senyawa tersebut tambahkan. Jika larutan belum homogen setelah ditambah 2 ml air destilat, larutan sudah homogen, diteteskan. Campurkan senyawa tersebut ke dalam. Teteskan larutan I2KI ke dalam tabung reaksi hingga larutan menjadi tidak berwarna kembali. Dan letakkan di beker gelas atau di suhu ruang. Kemudian, Nah, itulah tadi mengenai video dari
reaksi-reaksi aldehid. Nah, jawaban saya yaitu ide kritis dalam kerangka antisipatif yang dapat saya lakukan pada percobaan reaksi-reaksi aldehid ini adalah memahami berbagai jenis reaksi pada senyawa karbonil, dilakukannya pengocokan untuk melihat hasil reaksinya dalam melarutkan campuran zat, ditambahkan suatu NH4OH untuk mencegah pengendapan ion perak serta berfungsi dalam mencegah terbentuknya suatu endapan yang bisa merubah larutan menjadi bening dan agar dapat membentuk suasana yang bersifat basah. Lalu melakukan proses pengocokan untuk melihat hasil reaksi dari pencampuran larutan tersebut. Dan yang terakhir adalah dilakukannya pemanasan untuk melihat apakah terbentuk cermin perak. Apakah terbentuk cermin perak? Nah, ini dia pemanasannya yang menandakan adanya suatu reaksi dalam aldehid serta agar dapat mempercepat reaksi yang terjadi pada reagen Tollens berupa agen O3 dengan senyawa organik sebagai tanda pembeda dalam mengidentifikasi senyawa aldehid. Uji Tollens tadi juga bisa dengan uji Benedict, uji Fehling, uji dan uji iodoform, lalu ada tadi di video itu uji kromat. Nah, lalu untuk soal yang 4B dengan soal jelaskan gagasan inovatif Anda pada uji kualitatif gugus aldehid sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Nah, gagasan inovatif saya pada uji kualitatif gugus aldehid sehingga diperoleh hasil yang memuaskan adalah yang pertama menggunakan gugus fungsi tertentu yang bereaksi dengan reaksi tertentu dengan memberikan gejala yang khas, karena itu gugus fungsi menjadi ciri suatu kelompok senyawa dan dapat dikenali dengan reaksi pengenalnya. Lalu melakukan suatu teknik identifikasi dengan tujuan dari identifikasi tersebut adalah untuk mengenali gugus fungsi tertentu yang terdapat dalam suatu senyawa melalui reaksi kimia tertentu yang spesifik, yaitu reaksi kimia yang hanya dapat bereaksi dengan senyawa yang mengandung gugus fungsi yang tertentu dan tidak dapat bereaksi dengan gugus fungsi yang lain. Yang mana kita ketahui bahwa senyawa organik masing-masing memiliki sifat tertentu yang bergantung pada gugus fungsional yang dimilikinya. Nah, senyawa dengan gugus fungsi yang berbeda dapat memiliki sifat yang sama atau mirip. Lalu, untuk gagasan inovatif yang ketiga dan terakhir yaitu menambahkan sebuah katalis pada tulena agar bereaksi dengan brom. Umumnya tulena dapat diadisi oleh brom apabila dalam keadaan asam. Tulena termasuk ke dalam aromatik yang memiliki kestabilan lebih tinggi pada alkena. Nah, aromatik memiliki ikatan Pi yang terkonjugasi sempurna serta sulit membentuk muatan plus dan muatan minus yang dapat menyebabkan tidak dapat diadisi. Nah, itulah tadi jawaban saya untuk menjawab permasalahan atau soal nomor 4 yang terdiri dari 2 soal, yaitu 4A dan 4B. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah video terakhir saya tentang ujian praktikum tengah semester praktikum kimia organik 1. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan.